Di tangan gua ada iPhone XR, iPhone yang enak banget buat bikin konten karena performa chipnya yang masih bisa diandelin, terus kameranya kualitasnya lumayan banget. Dan yang terpenting, harganya di tahun ini udah murah cuy. Yang lagi pengen iPhone ini, ayo berdoa di kolom komentar agar kalian bisa kesampaian dapat iPhone ini di tahun 2022. Dan di video kali ini gua pengen sharing mulai dari ngobrolin harganya. iPhone XR merupakan iPhone yang fenomenal dari tahun 2019, bahkan bertahan sampai tahun ini. Dia merupakan iPhone murah yang dikeluarkan Apple yang secara kualitas mendekati iPhone XS. Namun dengan konsekuensi ada beberapa fitur sepele yang dipangkas. Walau dipangkas, iPhone ini masih sering dibandingkan dengan seri 11 karena harganya yang murah dan bisa mendapatkan kualitas kamera yang mendekati iPhone 11, walaupun tanpa kamera ultrawide dan juga telenya. Dan untuk harga saat ini, untuk versi RAM 64GB, garansi internasional dijual dengan harga 4-5 jutaan aja cuy. Sedangkan untuk yang 128 dijual di pasaran 5-6 jutaan. Ini harga second ya cuy. Untuk keluaran terbarunya kayaknya nggak produksi lagi, kecuali kalian cari HP sisa di iBox. Biasanya harganya 7-8 jutaan sih untuk versi 64GB. Menurut kalian gimana? Udah murah apa belum? Coba komen di bawah. Sekarang kita ngomongin desain dan juga layar. Untuk desain tentunya kekinian banget. iPhone yang udah ada poninya dan fitur Face ID-nya. Kalau digenggam di tangan ini tuh ideal banget. Ukurannya 6 inci. Desainnya nggak tebal-tebal amat dan juga untuk bagian belakang materialnya itu adalah material kaca. Dapat memberikan kesan mewah gitu ya bagi penggunanya. Terus logo Apple yang ada di belakang bisa membuat kamu lebih percaya diri dan kalian nggak akan disangka miskin lagi oleh circle kalian. Walau kalian membeli handphone ini secara kredit berdarah-darah. iPhone ini tahan air IP78. Bisa dibawa basah-basahan asal jangan nyemplung lebih dari 30 menit. Apalagi nyemplungnya sering-sering, itu bahaya banget menurut gua. Kalau spesifikasinya kalah dengan handphone Android 5 jutaan keluaran terbaru, tapi untuk performa nggak usah ditanya lagi. Ini adalah beberapa kekurangan iPhone XR dibanding HP keluaran tahun 2021 yang harus kalian pertimbangkan sebelum membeli iPhone ini. Untuk performa iPhone ini adalah iPhone keluaran tahun 2019. Namun secara chip dan juga performa ini nggak basi-basi amat sih menurut gua. Masih bisa diandelin. Walau dia menggunakan RAM 3GB, ya ini masih enak banget buat main game. Main game Genshin Impact, ini udah cukup lumayan sih. Buat editing TikTok, nah lagi ini udah termasuk lancar. VN editing, no problem. Instagram, no delay dan no patah-patah. Ini udah enak banget. Apalagi buat kalian yang suka berinteraksi di media sosial. Apakah itu bikin konten, atau nge-like, atau ya banyak aktivitas yang bisa kalian lakuin. Asli, ini udah cukup banget. Performanya bagus dikarenakan iOS terbaru itu stabil banget. Bisa mengoptimalkan potensi software dan juga hardware iPhone. Walau masa dukungannya cuma 5 tahun ya. Ini berarti 2 tahun lagi iPhone ini udah basi. Ya, kita masih punya 2 tahun sih untuk memaksimalkan iOS-nya. Yang nggak enak di handphone ini adalah storage-nya. Ini cuma 64GB, asli kekecilan banget kalau digunain di tahun 2021 atau enggak 2022. Ya minimal kalian harus milih yang storage-nya 128GB kalau pengen lebih leluasa lagi makainya. Ya ini 64GB misalkan ngedit foto, video, ya ini cepat habis juga sih, cepat habis. Jadi kalian harus sering-sering untuk nge-backup ke PC. Untuk kamera, asli, ini kameranya nggak usah diraguin lagi. Walau nggak ada kamera ultrawide dan juga tele, ini udah cukup baik menurut gua. Kalau pengen low light-nya bagus, menurut gua minimal kalian beli aja iPhone 12 mini. Itu udah cukup sih menurut gua. Untuk pembuatan konten video, asli nggak usah ditanyain lagi. Walau hasil gambarnya sedikit cropping dan juga sempit, namun iPhone XR bisa merekam 4K 60fps dan 1080 240fps. Ini udah lebih dari cukup untuk handphone keluaran 2019. Hasilnya stabil, dynamic range-nya baik, menurut gua ini udah cukup banget. Dan untuk kamera depan bisa merekam 1080 pixel Full HD 60fps dengan kualitas yang menurut gua benar-benar baik. Ya walau hasilnya nggak tajam-tajam amat sih. Ini kameranya cuma 7 megapiksel. Tapi ini udah cukup banget asli buat bikin konten, udah cukup. Pagi buat joget-joget TikTok atau nggak bikin konten-konten sosmed ya buat asal-asal upload gitu, ini udah benar-benar asli, udah cukup, nggak ngecewain. Nah, ini adalah hasil dari kamera depan iPhone XR dan kalau gue lihat di layar ini asli
stabil banget ini. Dia tuh bisa ngerekam sampai 1080 kalau nggak salah, tuh apa 4K 30 gitu ya. Gue lupa, nanti gue cantumin di layar. Tapi untuk kualitas HP yang kayak gini ini asli stabil banget, dan bisa kalian lihat ini warna awannya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kamera handphone jelek ini biasanya bener-bener kayak langsung ngegelap gitu, tapi untuk iPhone ini enggak. Dan bagus kualitasnya, bagi audionya. Kesimpulan, iPhone XR merupakan iPhone yang layak dibeli dan tidak terlalu mahal menurut gua. Dan untuk fiturnya ini juga tidak terlalu pelit, apalagi kalau digunakan untuk santai, bermedsos, dan ya penggunaan sehari-hari gitu. Ini udah cukup banget. Kecuali untuk kebutuhan profesional, ini menurut gua agak kurang sih menurut gua. Kalau untuk keperluan profesional minimal iPhone 12 gitu ya untuk di tahun sekarang gitu ya. Atau enggak iPhone 11 mini, itu udah cukup menurut gue. Tapi kalian bisa memaksimalkan fitur-fiturnya, apalagi kameranya. Dia tuh kualitasnya udah baik banget, walau gak ada lensa ultrawide dan juga tele. Ya itu udah cukup banget sih menurut gue. Rekaman video yang high quality untuk pembuatan konten ini gak akan ngecewain banget. Untuk baterai bisa bertahan 8-12 jam. Tapi kalau dipakai sibuk ya paling 6-8 jam. Yang terpenting kalian harus bawa casannya atau enggak powerbank cadangan. Mungkin sekian review dari gue. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Gue doain kalian bisa dapat handphone ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you yang udah nonton.